Cek. Nah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya baca satu tulisan Bapak Ibu Saudara. Bukan tulisan panjang tapi tulisan pendek. Dan dari tulisan itu saya coba merenungkan. Tulisan yang sudah saya pernah dengar sebelumnya, saya sudah tahu, tapi pada saat itu membuat saya harus merenungkan. Tulisan itu bunyi begini: Life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Waktu saya baca tulisan itu, Bapak Ibu Saudara, saya kemudian merenungkan. Selama kita hidup, memang kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Ada satu fakta di dalam kehidupan yang tidak bisa kita elakkan, yaitu kita harus mau tidak mau memilih segala sesuatunya. Hidup adalah sebuah pilihan, artinya kita harus memilih sebenarnya. Kita harus menentukan apa yang akan kita pilih dalam kehidupan. Dan di antara semua pilihan itu, Bapak Ibu Saudara, ada banyak pilihan yang sulit, tapi juga ada pilihan yang gampang. Bapak Ibu Saudara datang ke sini pun pilihan, pakai baju apapun milih, benar ya? Hari ini saya mau pakai baju ini, tapi kalau saya mau setiap minggu pertama bajunya ini aja, Bapak Saudara, nggak bisa milih lagi. Pasti ini bajunya. Makan, kita memilih untuk makan. Saya mau makan apa hari ini, mau makan di mana hari ini, itu juga pilihan. Di antara banyak pilihan itu ada pilihan yang mudah, kita tidak perlu mikir untuk menentukan. Tapi juga ada pilihan-pilihan yang sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada juga yang membuat kita jadi tambah sulit. Karena setiap pilihan itu punya konsekuensi. Setiap pilihan itu punya akibat. Bukan hanya sekedar memilih, tetapi kadang kita perlu bertanya, kenapa saya memilih ini? Kenapa? Karena setiap pilihan punya konsekuensi. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara, punya akibat. Entah itu berakibat baik atau mungkin bisa berakibat buruk. Bukan hanya memilih, kadang-kadang menjadi sulit juga bukan hanya sekedar memilih antara yang baik dan buruk. Kalau baik dan buruk mungkin kita gampang, kita pasti pilih yang baik. Tetapi memilih yang terbaik daripada yang baik, itu jauh lebih sulit. Nah, bicara soal pilihan, Bapak Ibu Saudara, saya kemudian merenungkan ya, apa sih kata Alkitab tentang pilihan? Kalau orang dipilih, kalau kita semua diberikan sebuah pilihan, dan Tuhan memang memberikan pilihan kepada manusia, dan itu terbukti ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia memilih untuk melawan Tuhan daripada ikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya ingin membagikan dari semua banyak model pilihan yang ada di dalam Alkitab yang saya coba temukan, saya memilih 3 di antaranya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan di Alkitab ada pilihan untuk kita memilih kepada siapa kita menyembah. Dalam Yosua pasal yang ke-24, Yosua pasal yang ke-24, mulai dari ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan 15 saya bacakan buat kita. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah, katanya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, dikata Yosua,
dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara, ini satu latar belakang di mana Yosua bicara sama orang Israel ketika mereka sudah membagikan. Ini adalah cerita akhir dari kisah hidup Yosua menjelang kematian Yosua. Dan tidak ada pemimpin setelah itu, setelah Yosua. Masuk kepada era yang baru bagi orang Israel. Dan Yosua sudah melihat banyak hal terjadi selama orang Israel hidup di tanah Kanaan. Dan yang paling berbahaya Bapak Ibu Saudara memang saat itu adalah mereka kemudian menyembah dewa-dewa lain. Di masa hidup Yosua yang terakhir dia berkata begini. Dia sudah mau mati dan dia berkata, orang Israel, pilihlah, kamu mau tetap beribadah kepada Allah, atau kamu mau menyembah dewa orang Mesir yang dulu, atau kamu mau menyembah dewa orang Amori. Tetapi aku, kata Yosua, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu pilihan, ada satu tawaran yang Allah juga berikan sebenarnya dalam kehidupan kita. Apakah kita mau memilih tetap menyembah Dia atau mencari Allah lain? Tentu saat ini kita berpikir, ya nggak mungkin saya nyembah patung atau berbalik menyembah Allah lain. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau jujur dalam kehidupan, seringkali kita memposisikan Tuhan bukan sebagai Tuhan. Dan itu yang membuat kita harus memilih dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau saya boleh simpulkan, memilih Tuhan itu artinya memang memilih untuk sungguh-sungguh mengikuti Dia, sungguh-sungguh menyembah Dia, sungguh-sungguh untuk benar-benar ingin bertumbuh di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Dan ini bisa saja terganti Bapak Ibu Saudara hari-hari ini dengan banyak hal selain Tuhan. Itu sebabnya kembali saya diingatkan apa yang saya pilih dalam kehidupan sebagai hamba Tuhan. Apa yang saya pilih ketika saya melayani pekerjaan? Apa yang akan saya pilih ketika saya berdiri di mimbar dan berkhotbah? Apa yang saya akan pilih ketika saya turun dari mimbar ini? Itu merupakan satu rangkaian apakah benar-benar saya menyembah Tuhan atau tidak. Dan gambaran itu sesuatu pilihan kita, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Allah bisa digantikan dengan apa saja dalam kehidupan. Mungkin kita nggak ekstrim seperti menyembah berhala atau pindah agama dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi apakah Tuhan ada di tempat yang seperti apa seharusnya dalam keadaan kita? Itu adalah pilihan kita. Itu sebabnya saya suka dengan kalimat yang Tuhan Yesus katakan, engkau harus beribadah kepada Tuhan. Kau harus menyembah. Ini waktu Tuhan Yesus dicobai sama iblis, dia bilang kamu harus menyembah kepada Tuhan, dan menggunakan satu kata yang penting di situ. Seberapa besar nilai Tuhan dalam hidup kita itu akan menentukan seberapa usaha kita untuk mengenal Dia dalam kebenarannya. Kamu pilihlah jalan-jalannya Tuhan, bukan jalan-jalan kita. Pilihlah apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kita diajak untuk memilih kepada siapa kita beribadah. Tentu Bapak Ibu Saudara, pilihan itu sekali lagi saya bilang akan menimbulkan risiko dan akibat. Tetapi apapun bentuk pilihan kita Bapak Ibu Saudara, kita harus memilih dan menentukan pada siapa kita menyembah, pada siapa kita mengabdikan diri dalam kehidupan yang sementara ini. Kepada Allah dengan sungguh-sungguh, atau kita masih ingin mencari hal-hal lain dalam dunia ini selain Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat 13. Ayat 13 dan ayat 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran,
sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan di dalam Alkitab ada pilihan. Apa pilihan yang kedua yang kalau boleh digambarkan yang saya temukan dalam Alkitab? Pilihan untuk bertumbuh dan menjadi dewasa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya pernah baca sebuah quotes populer yang bunyinya begini: menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Secara usia kita pasti tua Bapak Ibu Saudara. Kita pasti mengalami penurunan dengan bertambahnya usia. Kita pasti akan bertambah umur. Kita bisa tua, pasti itu. Tapi belum tentu ternyata katanya kita dewasa sesuai dengan usia kita. Belum tentu. Makanya quotes ini jadi salah satu quotes populer yang berkata menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Sama halnya ketika surat Ibrani ini ditulis, surat ini ditulis kepada orang percaya yang sudah mengenal Kristus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca, sebenarnya mereka sudah lama kenal Tuhan, tahu tentang Tuhan. Tapi pertanyaannya waktu itu surat ini ditulis dan salah satu bagiannya mengatakan kepada para pembaca bahwa kamu ini harusnya dari sisi umur udah jadi para pengajar, tapi kamu masih perlu makanan yang tidak keras lagi. Kamu masih minum susu, harusnya kamu udah bisa makan gitu ya. Kamu harusnya udah bisa makan makanan keras karena sebenarnya panca inderamu sudah terlatih untuk itu. Tapi kamu masih perlu susu. Artinya apa? Mereka bisa saja lama beribadah, tapi belum tentu bertumbuh dan jadi dewasa. Belum tentu. Makanya tugas gereja itu berat Bapak Ibu Saudara. Nggak ada lain sebenarnya dari hal yang harus dilakukan di dalam gereja selain memberikan makanan rohani supaya jemaatnya bertumbuh. Jadi di luar itu bukan tugas utama gereja. Bukan tugas utama gereja. Gereja itu harusnya jadi tempat di mana orang bertumbuh supaya waktu dia keluar dari gereja dia punya nilai-nilai kerajaan surga yang benar. Makanya sekarang kalau di gereja mau bikin sesuatu yang sifatnya hanya sementara dan begitu saja, bukan sesuatu yang core gitu ya kalau bahasa, bukan yang utama dalam itu. Tapi itu fenomena kita hari ini. Makanya ya, hidup itu pilihan. Kalau saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, kedewasaan itu ternyata ukurannya bukan usia yang bertambah. Kalau saya boleh mencatat ada dua hal. Satu, ukuran kedewasaan itu menurut saya yang pertama ketika kita berani bertanggung jawab. Itu aja. Yang pertama, ukuran sebuah kedewasaan dari apa yang saya pelajari adalah ketika kita berani bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Masalahnya banyak orang berani berbuat, nggak berani bertanggung jawab. Makanya kita bisa lihat nggak semua orang begitu dewasa. Yang pertama dari keberaniannya bertanggung jawab. Yang kedua dari responnya terhadap masalah. Itu ukuran kedewasaan. Bagaimana meresponi banyak realita hidup, bagaimana kita meresponi tantangan, itu ukuran kedewasaan kita. Anak saya baru 8 tahun Bapak Ibu Saudara. Kalau punya masalah, ngapain? Dia pasti teriak, "Papa!" Nah itu, "Papa!" Padahal saya tanya, ngapain? Kenapa? Pasangin air mancur. Oh itu oke lah, dia masih kecil, dia nggak bisa pasang shower. Itu perlu papanya. Tapi kalau papa, apa? Ambilin aku air minum. Ambil sendiri. Udah tahu letaknya di mana, ambil. Nggak semua papa. Dia susah minum. Papa ini gimana? Kan sudah diajarin, tinggal dipencet. Dari responnya terhadap masalah, kalau anak kecil ya responnya begitu. Tapi
Tapi bayangin Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bisa bayangkan, saya nggak nunjuk orang, saya ini udah usia 33 tahun. Tiba-tiba saya begini sama Bapak Ibu. Misalnya sama Pak Katmo, Pak Katmo! Terus Pak Katmo bilang, ada apa Chris? Ambilin air minum. Kan dia paling bilang, ya kejedot di mana tadi Pak? Bisa ambil sendiri. Kan jadi beda Bapak Ibu Saudara. Makanya ukuran kedewasaan sebenarnya bukan usia, tapi berani nggak kita bertanggung jawab? Beranikah kita memberikan respon yang baik? Life is a choice katanya. Hidup adalah pilihan. Respon kita terhadap apapun dalam segala sesuatu menentukan level kita seperti apa. Memang Bapak Ibu saya kadang-kadang kalau menintrospeksi diri saya kadang-kadang terlalu reaktif terhadap sesuatu. Dan itu berbahaya. Saya pun sedang melatih, saya jangan merespon segala sesuatu dengan terlalu gegabah. Kuping jangan tipis. Hati mesti banyak anti gores. Mesti beli anti gores yang agak tebal. Wah, ini sulit, enggak? Merespon dengan benar itu tidak gampang. Karena kita sudah terbiasa salah merespon. Diajak untuk merespon yang benar, susah. Maka kita perlu hati. Kita harus memilih sekarang. Kalau mau merespon, responilah segala sesuatu dengan baik. Ya, saya sedang baca satu buku, Bapak Ibu Saudara, ini bukan buku rohani. Kadang pendeta kayak ini tidak perlu tertarik banyak tentang buku rohani. Saya suka buku-buku populer karena buat saya menambah wawasan baru. Kalau buku rohani, saya pikir saya cukup sudah sekolah baca buku itu, cukup. Jadi saya nggak mau lihat lagi buku-buku teologi yang terlalu tebal. Kecuali kalau saya ngajar. Tapi kalau sehari-hari saya suka buku-buku populer, dan beberapa waktu lalu istri saya beli buku, dia tawarin, ini ada buku mau beli nggak? Saya waktu lihat judulnya mau, sebenarnya saya udah pengen beli buku itu lama. Cuma waktu itu harganya masih tinggi. Kali ini harganya diskon. Nah, biasa kan orang Indonesia. Kalau diskon, kita beli. Dan diskonnya lumayan. Terus free ongkir lagi kan? Iya, free ongkir. Jadi kita belilah. Menemani hari-hari saya baca. Ya, buku itu bagus sekali. Yang bicara soal mental. Sekarang ini salah satu tantangan kita itu kesehatan mental. Dalam situasi yang berat seperti ini, mentalnya harus kuat. Dan salah satu yang dibicarakan sekali lagi adalah respon terhadap segala sesuatu. Memang ini penting, dan Alkitab sebenarnya banyak aja kita tentang merespon yang baik. Belajarlah dari Yesus yang dia memberikan contoh dan teladan bagaimana meresponi siapa orang-orang yang dia nggak suka sama dia. Respon Yesus terhadap orang Farisi itu keren banget. Respon Yesus terhadap murid-muridnya yang sampai Yesus berkata gini, harus berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kau? Nggak berubah-ubah. Tapi respon Tuhan itu luar biasa, dan kita pun harus belajar ke sana. Jadi yang kedua, life is choice, bicara soal memilih, mau bertumbuh, dewasa atau tidak, itu pilihan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 5 ayat 37. Matius pasal yang kelima ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika iya, kata kita, ngomongnya iya. Jika tidak, bilang tidak. Kalimat selanjutnya yang ngeri. Lebih dari itu datangnya dari si jahat. Di dalam Alkitab, kitab Yakobus, khusus satu pasal 3, bicara dosa karena lidah. Buat saya hari-hari ini penting karena kita hidup di era yang menurut beberapa ilmuwan, orang-orang pintar berkata, kita ada
hidup dia zaman post-truth. Post-truth itu artinya Bapak Ibu Saudara, semua orang ngomong soal kebenarannya, sehingga berita-berita yang tidak benar karena sering diucapkan, hoax itu karena sering disebarkan, jadi asumsi kebenaran. Kita sulit menentukan mana lagi yang benar, mana lagi yang salah, karena semua klaim itu benar dan semua dibumbui dengan banyak hal. Ini yang ada di kita Bapak Ibu hari-hari ini. Makanya salah satu musuh besar kita adalah berita hoax. Bapak Ibu Saudara, kebohongan atau hal-hal yang tidak benar itu kalau disampaikan berulang-ulang itu sangat berbahaya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 10, jika ingin melihat hari-hari baik, jaga perkataan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup mati seseorang dikuasai oleh lidah. Bukankah Bapak Ibu Saudara, kita menemukan banyak kasus terjadi dalam kehidupan di mana saja. Itu awalnya sepele, cuma karena perkataan. Jangan membangun narasi-narasi yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, saya kasih catatan, bahkan dalam gereja. Nanti merusak pelayanan, nanti merusak tatanan, nanti merusak Bapak Ibu Saudara pekerjaan Tuhan. Makanya kayak gini, ini saya suka gregetan sebenarnya, cuman saya nggak benar. Kita harus bisa mengendalikan apa yang harus kita ucapkan, apa yang perlu kita ucapkan, dan apa yang tidak perlu kita ucapkan. Saya berharap kita memilih kata-kata yang benar. Sebelum kita bicara, pilihlah kata-kata yang benar. Saya ingetin selalu, waktu itu ada tips yang saya pernah baca. Before you speak, think. True. Apakah itu benar? Kalau nggak benar, jangan diucapin. Kalau kita belum tahu ini kebenarannya, jangan diucapkan. Helpful, apakah membantu? Kita ngomong ini bantu orang atau bikin orang malah tambah susah? Maka waktu kita ngomong inspiring, orang itu jadi dibangun apa tambah down? Necessary, apakah kita ngomong perlu apa tidak? Kalau tidak perlu ngomong, please jangan ngomong. Perlu tidak saya ngomong? Perlu nggak diucapin? Kalau tidak perlu jangan. Dan kuatkanlah kata-kata K yang baik. Itu yang kita kasih gambarkan. Bapak Ibu Saudara, life is choice, hidup adalah pilihan. Setiap hari saya dan Bapak Ibu Saudara punya pilihan. Saya mau ikut Tuhan apa tidak? Saya memilih yang benar apa tidak? Apapun bentuknya itu. Doa saya kita tetap memilih Allah dan kebenaran, sehingga hidup kita jadi tambah baik dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan siapkan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri Bapak. Bapak Ibu Saudara sudah dapat semuanya, itu belum dapat bisa di belakang. Dan aku siap-siap dulu buka. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Kita berdoa. Mari kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Biarlah Tuhan tuntun kami untuk kami boleh memilih. Berikan kami hikmat dan kemampuan. Kami tetap memilih Engkau dalam hidup kami. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami boleh mengenang kasih Tuhan yang besar.
Tuhan telah mati bagi dosa-dosa kami dan memberikan kami hidup yang baru. Tuhan berkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah. Ketika setiap kali kami memakan dan meminumnya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Kami boleh terus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan suci, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami dapat menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah darah-Mu membasuh setiap kami, melayakkan kami masuk dalam hadirat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara, angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi, dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati penuh percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih. buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami.
menyembah Engkau Tuhan saat ini, menaikkan ucapan syukur kami buat kebaikan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Izinkan kami menikmati hadirat, biar Engkau sendiri yang menghampiri setiap kami. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat. Mari lawat setiap kami Tuhan. Secara pribadi biar Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku angkat hatimu, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima pujian, Engkau layak Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak. Ku angkat Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak terima pujian. Engkau saja yang ditinggikan, layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala
kasih buat segala yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Secara khusus buat pelayanan di tempat ini. Tuhan, pagi ini aku berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat di tempat ini. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan topang hidup mereka. Tuhan pelihara mereka semua. Tuhan, mereka adalah milik kepunyaan yang Tuhan telah tebus dengan darah-Mu yang mahal. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjaga hidup mereka, memberkati mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati anak mantu cucu mereka, Tuhan, memberkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, dagangan mereka, Tuhan, studi mereka, studi anak-anak mereka, Tuhan, Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kekuatan Allah hadir dalam hidup mereka tatkala mereka melewati, Tuhan, menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan penyertaan, Tuhan tuntun langkah mereka sehingga mereka boleh keluar dari setiap tantangan dan pergumulan bersama dengan Tuhan. Tuhan, buat mereka tetap kuat, iman mereka tetap kuat menghadapi banyak hal. Tuhan, berikan kepada mereka kemampuan untuk terus melihat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Berikan iman yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh terus bertumbuh dan berbuah-buah, Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Seturut kehendak dan waktu-Mu, semuanya jadi bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.